Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas Hukum Pemilu dan juga Partai Politik C, serta yang saya amat hormati Bapak Yunas Dirta Lolo RDMA selaku dosen pengampu kita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Bahtiar dengan NIM 1032301 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis normatif doktrinal saya yang mengendalam mengenai Bab 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya mengatur hal yang paling krusial gitu ya teman-teman dalam pemilu kita, yaitu proses pemungutan suara yang terdapat di dalam pasal 344 sampai pasal 362. Jadi, mengapa bab ini sangat vital dan kemudian jadi pembahasan dalam topik analisis doktrinal saya gitu ya. Karena sejatinya pemungutan suara ini kan adalah suatu perwujudan konkret dari adanya suatu kedaulatan rakyat sendiri, teman-teman. Segala teori besar demokrasi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya jaminan prosedural hukum yang ada dan juga adil di dalam bilik suara. Jadi, mari kita mulai terlebih dahulu gitu ya, sebelum lebih lanjut ke latar belakang masalah pada pembahasan kali ini. Jadi, kenapa gitu ya latar belakangnya, mengapa regulasi pemungutan suara ini harus terus-menerus disempurnakan? Why? Apa yang menjadi pertanyaan kita? Secara konstitusional, landasan hukum kita ini sangat kokoh, teman-teman, yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan adanya kedaulatan rakyat di situ. Sedangkan di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Dalam sejarah politik legislasi kita, terjadi evolusi yang cepat dari Undang-Undang 1 tahun 2015 diubah ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan akhirnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Mengapa? Jawabannya ada dua, teman-teman. Pertama, demi mewujudkan mimpi besar kita, yaitu pilkada serentak nasional yang efisien. Kedua, juga undang-undang ini lahir sebagai legal remedy atau obat hukum guna memperketat celah manipulasi suara yang merajalela pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pasal demi pasal gitu ya, saya ingin menjelaskan terkait metodologi ilmiah yang memang saya gunakan dalam menyusun resum dan juga analisis ini. Jadi nantinya ruang lingkup kajian ini itu mencakup 19 pasal di dalam pasal 20 di dalam bab 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar analisis ini uh, bisa konkret gitu ya. Jadi saya menggunakan metode IRAC atau Issue, Role, Application, and Conclusion dalam kajian hukum modern untuk memang membedah problem hukum apa yang secara konkret ini bisa diatasi. Jadi nggak hanya itu, analisis ini ditopang oleh 3 dimensi pendekatan, teman-teman, dari pendekatan yuridis normatif untuk melihat konsistensi peraturan, kemudian pendekatan filosofis dengan meminjam teori dari kehendak umum dan juga rasio dan keadilan prosedural dari John Rawls, serta pendekatan sosiologis untuk menguji bagaimana hukum ini bekerja di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Sekarang kemari kita masuk ke dalam jantung undang-undang ini. Saya membagi substansi 19 pasal ini menjadi dua bagian agar lebih mudah kita pahami. Bagian pertama yaitu pasal 344 hingga pasal 349 yang mengatur segala urusan hulu atau masa persiapan administrasi pemilu. Di sini diatur kewajiban KPPS menyiapkan tempat pemungutan suara serta syarat wajib pemilih membawa formulir C6 atau undangan memilih. Sedangkan di pasal 346 memberikan perlindungan psikologis bagi pemilih melalui larangan kampanye di hari tenang dan hari pemungutan suara. Tidak boleh ada intervensi politik menjelang pencoblosan. Sementara itu, di dalam pasal 348 dan juga 349 menjadi tameng hukum untuk menjamin bahwa hak pilih warga negara yang tidak terdaftar di DPT asli atau yang terpaksa pindah memilih karena alasan pekerjaan atau pendidikan melalui formulir A5. Regulasi ini terlihat sangat tertib di atas kertas, namun mari kita simpan dahulu pertanyaan, apakah pelaksanaannya di lapangan itu berjalan tanpa celah? Setelah proses pemungutan suara selesai di siang hari, babak krusial berikutnya dimulai, perhitungan suara dan penanganan sengketa di tempat.
Ini diatur di dalam pasal 350 hingga pasal 362. Pasal 350 merumuskan kriteria yuridis mengenai suara yang sah dan tidak sah. Dokumen hasil perhitungan suara wajib ditulis dalam formulir berita acara C1 pasal 354 yang menjadi alat bukti utama jika terjadi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi kekacauan prosedural, Undang-Undang menyediakan pintu darurat yaitu di dalam PSU atau pemungutan suara ulang pada pasal 359 dan terakhir pada pasal 362 memberikan mandat kepada KPU untuk mengatur detail teknis pelaksana ini melalui PKPU. Dari sinilah gitu ya analisis saya dimulai. Mengapa? Karena di balik pasal-pasal ini tersimpan potensi multitafsir dan juga celah hukum yang sangat besar. Pak Yunas dan juga teman-teman semuanya yang hadir dalam presentasi video saya hari ini gitu ya. Saya berhasil gitu kan memetakan 8 isu hukum kritis mengenai 4 diantaranya memiliki urgensi yang sangat tinggi dan sering menjadi bom waktu yang meledak menjadi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Masalah utama seperti keabsahan surat suara, pemindahan pemilih pindahan menggunakan formulir A5, syarat PSO yang tidak presisi, hingga pendelegasian wewenang yang terlalu longgar ke KPU seringkali melahirkan ketidakpastian hukum. Sebagian besar mahasiswa, khususnya di mahasiswa hukum tata negara, kita tahu bahwa ketidakpastian hukum adalah musuh utama keadilan. Jadi mari kita bedah 4 isu ini satu persatu menggunakan metode analisis direct. Jadi mari kita bedah isi kritis pertama gitu ya, terkait keabsahan surat suara pada pasal 350. Masalahnya undang-undang menyerahkan detail teknis keabsahan ini ke PKPU, akibatnya pemahaman petugas KPS yang minim pelatihan seringkali berbeda dengan pemahaman saksi paslon. Kasus klasik seperti coblosan tembus simetris karena surat suara tidak dibuka penuh seringkali diperdebatkan berjam-jam secara kusir DPS. Sosialisasinya kriteria utama keabsahan ini harus diangkat ke batang tubuh undang-undang agar memiliki kekuatan hukum primer. Kedua, pemilih pindahan dengan formulir A5 pasal 349. Secara konstitusional, ini melindungi hak pilih. Namun, secara sosiologi hukum, dokumen fisik A5 tanpa integritas data elektronik real time adalah telah manipulasi. Data Bawaslu mencatat ribuan potensi pemilih ganda pada Pilkada 2020. Akibat kelemahan verifikasi form A5, kita butuh aturan teknis yang mewajibkan sinkronisasi database digital secara instan saat form A5 diterbitkan. Kita beralih ke isu ketiga dan keempat tidak kalah pelik. Ketiga, pemungutan suara ulang atau PSU pasal 359. PSU adalah instrumen keadilan restoratif dalam pemilu, namun aturan yang ada tidak presisi, rasa memengaruhi pilihan itu abstrak dan multitafsir. Akibatnya, paslon yang kalah sering memaksakan PSU dengan mencari-cari kesalahan administrasi kecil di TPS tertentu demi membalikkan keadaan politik. Kita butuh batas kuantitatif atau threshold pelanggaran yang terukur secara matematis untuk menyatakan kelayakan PSU. Keempat, blanket delegation di dalam pasal 362. Dalam hukum negara, pendelegasian wewenang tanpa parameter yang jelas adalah bahaya besar. KPU seringkali terpaksa merumuskan norma hukum baru lewat PKPU yang melampaui batas kewenangannya atau ultravirus. Sebagai lembaga eksekutif pemilu, KPU tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai legislator primer tanpa pengawasan. Setelah kita melihat masalah teknisnya, mari kita naik ke tingkat pemikiran teoritis. Mengapa kita harus peduli dengan kelemahan-kelemahan yuridis tadi? Secara filosofis, Jean Horatio mengajarkan kita tentang valency general atau kehendak umum. Pilkada adalah wadah sakral untuk mengumpulkan kehendak umum rakyat. Jika proses pemungutan suara kita cacat, maka kehendak umum yang dihasilkan juga akan cacat dan kehilangan legitimasi etisnya. Di sisi lain, John Rawls dengan konsep procedural justice mengingatkan bahwa keadilan murni hanya bisa dicapai jika prosesnya adil. Aturan yang tidak pasti bisa dan tercela di TPS melanggar prinsip keadilan Rawls ini. Secara sosiologis, pemungutan suara serentak di Indonesia adalah instrumen social engineering untuk meredam tensi politik lokal dan secara juridis ini adalah mandat penegakan asas luber jurdil secara murni dan konsekuen. Sebagai seorang akademisi hukum gitu ya yang progresif, kita tidak boleh hanya berhenti pada tahap mengkritik undang-undang, kita harus menawarkan solusi konkret dan konstruktif. Oleh karena itu, saya merumuskan 5 rekomendasi normatif untuk mereformasi bab 23 ini di bahasa menang. Pertama, kita harus menghentikan perdebatan surat suara tidak sah dengan melakukan kodifikasi kriteria keabsahan langsung ke dalam undang-undang.
Kedua, matikan celah praktek pemilih siluman from A5 dengan database digital real time. Ketiga, perjelas syarat dan batas waktu PSO agar tidak dipolitisasi. Keempat, batasi wewenang legislasi KPU agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Dan kelima, dorong digitalisasi rekapitulasi suara yang dilengkapi dengan kertas fisik sebagai bukti cadangan atau audit trail. Tiba kita pada bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis ilmiah ini. Secara keseluruhan, bab 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang telah menyediakan kerangka kerja prosedur yang relatif kokoh untuk menjaga kelancaran pilkada serentak nasional. Namun kelemahan substantif yang saya jabarkan tadi, gitu ya, mulai dari kelonggaran, delegasi wewenang hingga lemahnya presisi norma teknis menunjukkan bahwa undang-undang ini masih memerlukan sentuhan reformasi legislasi yang berani. Jadi gimana kita membiarkan kelemahan ini terus berlanjut tanpa perbaikan. Kita sedang mempertaruhkan kemurnian data dan merusak pilar keadilan prosedur demokrasi kita. Baik, cukup sekian dari Pak Dinas dan juga teman-teman sekalian. Demikianlah resum presentasi dari analisis bab 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kajian ini dapat memberikan perspektif agamis baru. Jadi mari kita semua dalam melihat dinamika hukum pemilu di Indonesia. Kini saya membuka seluas-luasnya gitu ya, buat masukan dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman, silakan bisa di kolom komentar atau juga bisa kontak saya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf bila tahu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.